sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas minta tolong pimpin temannya doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan Ibu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, silakan masuk ke link khusus yang sudah Pak kirimkan ke grup WhatsApp. Di pertemuan sebelumnya, itu anak-anak sudah mempelajari materi tentang menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata dan atau simbol. Masih ingat materinya anak-anak? Masih. Nah, kalau masih, sekarang Pak lanjutkan. Materi yang akan anak-anak pelajari hari ini adalah menganalisis pengertian, manfaat dan dampak teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran hari ini adalah diharapkan dapat menganalisis hubungan antara konsep dasar teknologi digital dengan manfaat dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak dari anak-anak yang bisa menyebutkan manfaat HP yang kalian miliki? Ya, Adi. Mendapatkan informasi yang lebih cepat. Mendapatkan informasi yang lebih cepat. Ya, betul. Untuk menghibur diri. Untuk menikmati hiburan sama menghibur diri. Ya, kok hebat lagi betul. Tepuk hebat. Betul hebat. Betul hebat. Luar biasa. Selain manfaat yang barusan anak-anak sebutkan, kira-kira anak-anak tahu nggak apa sih dampak negatif dari penggunaan HP yang kalian miliki? Ada yang tahu? Ya, jadi Lupa belajar. lupa waktu ya. Jadi keasikan main HP lupa waktu. Baik itu lupa belajar, lupa dengan tugas anak-anak di rumah membantu orang tua dan lain sebagainya. Dari manfaat dan dampak negatif yang barusan anak-anak sebutkan, nah sekarang mari kita simak video di depan. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Wakil Gubernur berharap orang tua aktif membatasi penggunaan gawai anak. Gimana? Sudah menonton barusan? Kira-kira video apa yang barusan anak-anak tonton? Hah? Ayo, siapa yang bisa katakannya? Ya, Meli. Masuk LSD. Jadi karena kecanduan game, belasan anak masuk rumah sakit jiwa. Ya. Nah, di video barusan juga ada berapa jam sih semestinya anak-anak bermain HP? 2 jam. Maksimal 2 jam. Maksimal itu artinya paling banyak. Ya. Nah, terus apakah 2 jam sekaligus? Nah, tentu bertahap. Mungkin 1 jam dulu, 30 menit, 30 menit. Ya. Jadi paling banyak 2 jam. Nah, maka daripada itu anak-anak yang sudah punya HP, HP-nya milik sendiri, tolong ya dibatasi maksimal berapa jam anak? 2 jam. Nah, yang kedua ini juga ada skenario permasalahan. Siapa yang mau bantu Pak untuk membacakan?
Ya, betul, silakan. Siti merasa gawai sangat membantu belajar, sedangkan Siti merasa gawai membuatnya sering lupa waktu dan kurang berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata. Ya. Coba Adek. Baca lagi sekali. Tadi kan mengatakan. Budi merasa gawai saat Budi merasa gawai sangat membantunya belajar, sedangkan Siti merasa gawai membuatnya sering lupa waktu dan kurang berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata. Ya. Nah, Budi merasa gawai sangat membantunya belajar. Itu kira-kira masuk ke manfaat atau dampak? Manfaat ya. Setuju? Nah, sedangkan Siti merasa gawai membuatnya sering lupa waktu dan kurang berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata. Ini termasuk dalam manfaat atau dampak? Dampak ya. Nah, dari skenario permasalahan yang baru saya tampilkan, ada 4 permasalahan yang harus anak-anak pecahkan. Yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan gawai agar dapat mendukung proses belajar secara optimal. Ya. Yang kedua, mengapa penggunaan gawai dapat membuat seseorang lupa waktu dan mengurangi interaksi sosial. Yang ketiga, bagaimana mengatur penggunaan gawai agar seimbang antara kebutuhan belajar dan interaksi sosial. Dan yang keempat, apa dampak positif dan negatif penggunaan gawai bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak cari dan temukan solusinya melalui diskusi kelompok. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok. Ini udah duduk per kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang silakan anak-anak isi dan lengkapi lembar kerja beserta titik yang sudah dibagikan. Silakan anak-anak lakukan diskusi. Nah, pada saat melakukan diskusi, Pak minta semuanya aktif terlibat. Ya. Silakan tugasnya dibagi. Beberapa itu sudah bisa dibacakan ya, atau pelajaran yang bisa diambil dari sini. Silakan baca materi ajarnya di HP juga boleh dengan manfaatkan teknologi ya. Saya jawab. Yuk, ya. Tadi baca materinya tadi. Nah, bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah semuanya selesai? Kalau sudah, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Karena anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Pak berikan, sekarang waktunya presentasi kelompok. Ya. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, kelompok 1 silakan. Ayo maju. Nah, nanti Pak harapkan kelompok lain ya, silakan disimak baik-baik hasil pekerjaan dari kelompok 1. Kalau misalnya memiliki jawaban yang berbeda, silakan nanti Pak berikan waktu untuk berpendapat. Jelas ya? Yuk, kelompok 1 silakan. Nama saya Eka Dedi Saputra. Nama saya Adi Pradana Sandi Wijaya. Ya. Kami akan menjelaskan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi digital secara bijak? Konsep dasar teknologi digital membuat segala sesuatu menjadi cepat dan praktis. Buatlah solusi kreatif untuk dilema digital yang dialami Budi dan Siti. Contoh infografis slogan singkat. Stop hoax mulai dari diri sendiri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jawaban dari kelompok 1 ya. Analisis dan solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1 terkait dengan permasalahan Siti yang tadi anak-anak kita baca bersama-sama. Yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi digital secara bijak? Itu jawabannya konsep dasar teknologi digital membuat segala sesuatu menjadi cepat dan praktis. Terus, untuk slogan singkatnya stop hoax mulai dari diri sendiri. Nah, ada yang punya jawaban yang berbeda. Silakan. Kelompok 2 ya, ayo silakan. Dalam pendidikan, memudahkan akses informasi belajar online dan tidak buka waktu. Terus slogannya? Teknologi untuk solusi bukan masalah. Teknologi untuk solusi bukan masalah. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 2 ya. Tepuk hebat. Nah, sekarang kita garis bawahi ya. Analisis dan solusi. Bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi digital secara bijak? Yang pertama, anak-anak bisa membatasi diri anak-anak dalam penggunaan teknologi. Ya, jadi anak-anak bisa membatasi diri anak-anak dan tidak terus-terusan bergantung pada HP. Jelas ya? Main HP itu penting, memanfaatkan teknologi digital itu penting, interaksi sosial juga penting. Kita sudah presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Apa sih yang barusan sudah anak pelajari? Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi atau pengertian dari teknologi digital itu sendiri. Teknologi digital adalah teknologi yang bekerja dengan data biner 0 dan 1 untuk memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien. Maksud dari data biner 0 dan 1 ini, komputer itu hanya punya 2 simbol, 0 dan 1. 0 itu mati, 1 hidup. Ya. Nah, ketika anak-anak mau mencet, misalnya di gawai anak-anak, di HP anak-anak mau mencet huruf A, ya, HP anak-anak nggak tahu dia huruf A itu. Dia hanya tahu kode 01. Nah, makanya dari huruf-huruf dan angka yang akan anak-anak pencet itu akan disimbolkan dengan kode standar dari Amerika 01. Itu artinya layar akan menampilkan huruf A. Itulah yang dimaksud dengan sistem data biner 0 dan 1. Jelas ya? Memproses, nanti menyimpan, lalu menyampaikan informasi dari tampilan layar. Sama kalau audio juga begitu, video juga begitu. Saklar lampu, contoh sederhananya saklar lampu. Kalau 0 mati, 1 hidup. Ketika anak-anak mematikan, mati aja. Ya, kita pencet lama nanti akan muncul 0 isi gini. Pernah lihat? Nah ya, kalau nggak pernah lihat, yang belum pernah lihat, nah ini di speaker yang kita pakai ada 0 dan 1. Benar ya? 0, 1.
Kalau 1 hidup, kalau 0 mati. Ya. Nah, terus yang kedua, manfaat teknologi digital. Nah, yang pertama, anak-anak pasti sering mengakses Google, mencari informasi. Ya, pernah? Anak-anak pernah mengakses YouTube? Anak-anak pernah mengakses aplikasi belajar online? Nah, ya, salah satunya yang tadi kita pakai Quizzes. Ya, terus mengumpulkan tugas lewat Google Classroom atau WhatsApp, pernah? Jadi anak tugas anak yang sudah buat di foto lalu dikirim ke grup WhatsApp. Pernah ya? Terus chat dengan guru, pernah? Main game online, pernah? Itu udah ada Mobile Legends, Free Fire, MM. Nonton film, serial di Netflix atau YouTube, pernah? Yang terakhir pesan makanan atau pesan baju lah lewat Shopee, GoFood, GrabFood, pernah? Jadi ini adalah termasuk teknologi digital. Dampak negatif yang pertama adalah terlalu sering main game sehingga lupa belajar. Tadi kan ada yang menyebutkan daily ya, lupa waktu ya. Yang kedua, sering scroll media sosial sehingga kurang tidur. Karena keasikan scroll lupa waktu. Jam 12 besok sekolah, tidur. Akhirnya karena tidurnya terlalu malam, bangunnya siangan. Nah, apa yang barusan anak-anak pelajari kira-kira bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita ke evaluasi. Ya, silakan buat kalian lagi. Jadi rata-rata nilai kelasnya 78. Jadi 78% anak-anak sudah menguasai materi yang hari ini anak-anak pelajari. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, sebutkan kegiatan pembelajaran yang hari ini paling berkesan atau paling menyenangkan. Bermain kuis. Ya. Berarti kegiatan bermain kuis akan kita ulang kalau bisa setiap pembelajaran setiap hari. Mau? Tangan dong. Yang kedua, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau kegiatannya menyenangkan, anak-anak ikuti emoji menyenangkan. Kalau kegiatannya membosankan, anak-anak silakan ikuti emoji membosankan. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Untuk kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kalau tadi di awal kita sudah menyanyikan lagu nasional wajib, sekarang kita akhiri dengan menyanyikan lagu daerah. Pusaka hari leluhur jaya sakti, merah putih bendera dijamin. Tepuk hebat. Kami hebat, luar biasa. Kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini karena di awal kita mulai dengan doa, maka kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Dua kelas silakan pimpin temannya doa. Doa selesai. Ya, kita tutup dengan mengaturkan para musanti. Para musanti ngawin. Oh.